kalau kita berbicara tentang hijab itu bukan hanya merubah seseorang bisa dipakainya, tapi juga bisa jadi bisnis. Oh iya. Ya kan? Sekarang wah online jualan hijab ya kan, itu dan itu bisnis yang sebenarnya menggiurkan. Sekarang lagi ngetren banget ya. Ya, karena udah buat mereka pengguna hijab jadi kebutuhan sehari-hari basicnya kan. Oki Stiana Dewi. Assalamualaikum. Oke. Halo Mas Dedi. Kayaknya udah sering banget sih. Biar nunggu aja rambutnya. Oh memang. Tapi saya kan nggak tahu situ punya rambut apa enggak. Duduk boleh? Boleh silakan. Langsung aja nih. Kalau kita menjelang bulan Ramadan itu pasti banyak orang mungkin persentase wanita menggunakan hijab banyak. Karena akhirnya yang tidak pakai hijab pun bisa tiba-tiba di bulan tersebut pakai hijab. Ya kan? Iya. Ada orang yang setelah itu akhirnya jadi pakai hijab terus. Tapi ada yang tidak. Tapi iya atau tidak, tetap bisnis ini menjadi pusat yang berbeda di bulan-bulan lainnya. Naik tidak di bulan-bulan Ramadan? Banget. Jangankan bulan Ramadan. Oh, ini Oki lagi bisnis baju soalnya. Oh. Di promosi nih. Jadi sebenarnya kalau misalnya membicarakan mengenai baju, apalagi baju muslim, ini Indonesia kan luar biasa karena mayoritas orang-orang Islam tuh ada di Indonesia. Jadi kalau kita misalnya membicarakan baju, apalagi baju muslim itu nggak akan ada pernah matinya gitu. Jangankan bulan Ramadan, jangankan Lebaran, hari-hari biasa saja itu peminatnya luar biasa banyak. Nah itu melonjak bisa berkali-kali lipat menjelang Ramadan, apalagi Lebaran gitu. Berkali-kali lipat ini signifikan? Banget. Jadi kayak misalnya gini, Oki kan sekarang lagi bisnis baju baru 1 tahun inilah. Dan Oki baru 5 bulan ini, tadinya online. Kemudian baru 5 bulan ini punya butik dari bulan Januari, udah 3 butik. Baru berapa bulan udah 3 butik. Karena Masya Allah itu percepatannya luar biasa sekali. Jadi bisnis tanpa modal, tadinya ngambil barang, jual, seminggu udah balik modal, terus cepet sekarang udah ribuan sebulan tuh udah ribuan, 3.000 lebih produksi baju muslimnya. Gak cuma itu, boleh juga baju langsung meningkat pesat. Iya, Masya Allah. Oki sendiri yang sebagai pengguna hijab, jobnya juga nambah dong. Alhamdulillah. Jadi untuk para pemirsa hitam putih nih, kalau misalnya pakai hijab jangan takut, karena pasti kayak Mbak Teri nih, bentar lagi paling jadi host agama nih, program-program agama nih bentar lagi. Jadi jangan pernah takut untuk ketika kita pakai jilbab kehilangan pekerjaan, enggak. Justru jilbab akan mengarahkan kita untuk mendapatkan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Yang sesuai ya? Yang sesuai. Gitu. Kalau tadi dibilang jangan takut karena sebentar lagi juga dapat job yang sesuai. Berarti kan job yang sesuai ini berhubungan dengan keagamaan pasti. Insya Allah. Ya kan ada hubungannya dengan begitu. Tapi apakah memang ketika awalnya menggunakan hijab, itu awalnya berpikir dulu tidak kebiasaan-kebiasaan buruk yang harus dibuang? Gini, beberapa ini termasuk dari pengalaman pribadi Oki dan banyak orang. Dan biasanya kalau Oki ngisi seminar hijab, pasti ada beberapa alasan mereka nggak mau pakai jilbab. Pertama, takut jelek. Ketika pakai jilbab, ya Allah, nih rambutku nih keren nih, misalnya gitu ya. Udah dikeritingin, dilurusin pakai poni, bisa pakai bandok dikuncir sana sini. Tapi kemudian pakai kerudung, mukaku udah bulat, makin bulat nih gitu. Biasanya gitu orang-orang. Jelek banget. Tapi pada akhirnya ketika mereka pakai kerudung, mereka paham bahwa orang-orang tidak lagi melihat mereka sekedar fisiknya saja, tapi orang mulai melihat mereka dari ilmunya, dari akhlaknya gitu. Kemudian insya Allah cantik di mata manusia nanti akan cantik di mata Allah, nanti akan cantik di mata manusia lambat laun. Kemudian kedua, alasan orang-orang nggak mau pakai jilbab, dilarang suami, dilarang orang tua gitu. Banyak orang yang melarang, misalnya pacarnya ngelarang gitu ya, suaminya ngelarang. Tapi sebenarnya tidak ada ketaatan dalam kemaksiatan. Sehingga kalau ada orang pakai jilbab tapi kemudian orang tuanya melarang atau suaminya melarang, pakai saja jilbab tapi dikomunikasikan dengan baik-baik dan buktikan dengan jilbab yang kau pakai, akhlakmu semakin baik, prestasimu semakin baik, ibadahmu semakin baik. Kemudian alasan berikutnya, orang-orang nggak mau pakai jilbab karena takut sulit mendapat pekerjaan. Gitu. Oke, iya. Jadi, aduh susah dapat pekerjaan, akhirnya lepas jilbabnya. Ingat saja bahwa rezeki tidak pernah tertukar. Sulit mendapat pekerjaan atau malah bisa membuka lapangan pekerjaan? Itu dia. Kalau sekarang ada seorang artis misalnya, dia nggak laku nih. Nah, mungkin tidak ada orang-orang yang memang akhirnya menggunakan hijab itu malah sebenarnya hanya untuk mencari keuntungan tersebut. Mencari keuntungan apa nih misalnya? Ya, jadi akhirnya ketika dia menggunakan hijab, akhirnya disorot oleh media,
Terus dapat job-job yang tadinya seuzon deh, berprasangka buruk aja. Bukan jadi berprasangka buruk, tapi berpikir negatif. Sama aja. Jadi gini, kalau misalnya ini masukan untuk saya pribadi juga dan kita semua. Kalau kita lihat ada orangnya, dia gara-gara ada kasus aja pakai jilbab misalnya. Banyak kan? Ya habis kasusnya selesai buka. Atau misalnya habis bercerai jadi pakai jilbab, atau habis apa jadi pakai jilbab. Itu mempermainkan jilbab misalnya, kita mengatakan seperti itu. Janganlah kita mengeluarkan kata-kata buruk itu. Alangkah lebih baik kalau alhamdulillah dia sudah berhijab, kita doakan. Semoga dia konsisten, semoga dia istiqomah, semoga kegiatan-kegiatannya baik, perilakunya baik gitu. Jadi penuh dengan doa, jangan penuh dengan hujat. Kalau Oki sendiri sudah baik belum? Belum lah. Belum. Ya kelihatan sih dari tampangnya memang kelihatan. belum. Tapi saya berusaha. Apa yang buruk dari Oki yang sampai sekarang belum bisa berubah? Yang buruk? Yang belum, maksudnya yang sampai sekarang lu masih berusaha untuk oke, ini gua harus rubah, ini gua harus rubah. Ini nih, jadi gini, ketika saya waktu itu sebelum menikah dengan suami saya, karena kita nggak proses pacaran tapi proses perkenalan singkat, itu ada part di mana saya menjelaskan keburukan-keburukan saya. Jadi kalau kamu tidak bisa menerima, nggak usah nikah sama saya gitu. Beberapa keburukannya adalah pelupa. Jadi pelupa itu luar biasa. Teledor. Kemudian belum bisa masak. Belum bisa masak. Nggak jago masak. Gitu. Kalau sifat? Ya itu pelupa, teledor gitu. Pemarah gitu, mungkin emosian, cemburuan. 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 Kalau orang hijab nggak boleh cemburuan? Boleh dong. boleh, makanya kan? dia boleh aja dicemburu-cemburu. Gitu. Kalau sifat sendiri gitu, menurut Oki sudah jauh membaik atau masih terus harus belajar? Yang jelas akhlak kan gini, sepanjang kita hidup adalah waktu kita untuk terus berhijrah. Berhijrah itu apa? Berpindah dari sifat yang buruk menuju ke sifat yang baik. Dan selama manusia hidup itu pasti dia imannya naik dan turun kan? Iman karena ketaatan, turun karena kemaksiatan. Makanya kita disuruh berdoa, ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinik. Wahai Allah yang membolak-balikan hati. Hari ini kita bisa baik, besok mungkin kita bisa jahat. Besok kita jahat, tapi hari ini mungkin kita, besoknya lagi mungkin kita bisa jadi baik. Jadi kita senantiasa berdoa kepada Allah Maha Pemegang hati ini, supaya kita tetap berada di jalan yang baik. Artinya adalah dengan menggunakan hijab, tetap setiap hari adalah tetap sebuah proses belajar. Iya betul, kan? betul. Proses belajar apapun itu tetap menjadi proses belajar. Betul, kan banyak ini kejadian banyak loh Mbak Teri, begini. Banyak yang udah pakai jilbab nih Mas Dedi, tapi nih di sosial media mulutnya pedas banget. Ya banyak ya. Nah itu banyak kayak gitu. Itu menjadi pelajaran bagi kita bersama bahwa solihah tapi jangan pedas mulutnya gitu ya. Solihah tapi juga kata-kata ngomongin orang, gibah, gosip, marah-marah. Jadi pelajaran untuk kita udah pakai jilbab yang baik. Nasihat untuk diri saya pribadi, perilakunya baik, kata-katanya baik. Oke. Coba saya mau nanya jujur nih berdua nih. Kan tadi tetap sebuah pembelajaran ya, tetap sebuah pembelajaran. Pernah nggak nih satu saat itu setelah udah menggunakan hijab, kelupaan ngomongin orang? Ngomongin orang maksudnya? Ya ngomongin negatif lah gitu. Kan manusia. Gosip lah. Kan manusia kan, tetap aja makanya sebuah proses pembelajaran gitu kan. Nah kalau pernah terus apa yang dilakukan gitu? Mbak Teri Pak Oki nih, kalau Teri jelas. Jadi gini, ngomongin orang itu misalnya ngomongin gosip negatif atau misalnya tadi ngomongnya pedas tiba-tiba kan is human ya, keluar kita nggak bisa salah ya. Itu makanya kita ini berbahaya lisan tuh, berbahaya di Islam tuh, bahaya lisan tuh, orang yang bisa menjaga lisan dan kemaluannya maka masuk surga gitu insyaallah. Nah masalah lisan ini luar biasa karena kalau kita berada di majelis gibah, berada di kelompok-kelompok orang yang gosip ngerumpi, yang ngomong sama yang ngedengerin dosanya sama. Ya. Jadi kalau dia ngomong kita dengerin, oh gitu ya, dosanya sama. Jadi yang lebih baik adalah kita kalau bisa alihin pembicaraan, kalau nggak kita kabur dari situ. Daripada kita dikasih tahu, kalau nggak tahu kan aku nggak dosa. Kalau nggak tahu ya, aku denger gitu. Nah itu dia, tapi pernah nggak lupa gitu? Lupa, mungkin manusiawi mungkin pernah. Nah begitu lupa terus ngapain? Istighfar lah, senantiasa beristighfar, dan saya pikir bahwa saya kok jahat banget ya, sementara saya juga dosanya jauh lebih banyak mungkin daripada orang itu gitu. Oke. Kalau Teri? Iya, mau jujur sekarang kalau udah pakai hijab nggak mungkin bohong ya, jadi kalau ditanya jadi kalau nggak pakai jilbab bohong gitu. Dulu tuh suka belok-belok lah gitu ya, makanya diperbaiki perilakunya dulu. Karena suka gatel gitu ya kalau ada orang ngomong. Dulu tuh saya bawa ini fotonya 7-8 tahun kalau nggak salah. Iya. Luar biasa ya dulu ya. Tapi maksudnya sekarang berubahnya gini, kalaupun masnya mendengar orang berbicara mengenai orang lain, ataupun kita tiba-tiba suka gini, bahan ikra suka gitu ya, bahan ikra gitu. Tapi untungnya kalau
kalau sudah begini, sudah berhijab gini, otomatis kita arahnya ke aku. Jadi mungkin ada orang yang mungkin tidak sesuai dengan kata atau apapun, orang seperti itu, aku jadi bercermin ke diri sendiri gitu. Jadi bukan malah ngejat, menghakimi, tapi aku seperti itu nggak ya? Jadi arahnya balik lagi ke aku, balik lagi ke aku. Itu bedanya dulu dan sekarang. Kalau dulu ngomongin orang aja gitu. Kalau sekarang orang gimana, arahnya ke aku seperti itu nggak ya? Aku nggak boleh gitu ya, kayaknya gitu. Jadi bahan untuk pembelajaran diri bentuknya kalau gitu. Yang sering terjadi gini Mas Dedi, Mbak Teri, Magina, yang terjadi adalah kok dia nggak pakai jilbab ya? Nih bagi orang-orang yang sudah berjilbab ada perasaan ujub atau bangga atau merasa paling benar dan paling solid dan paling beriman. Salah tetap ya. Itu salah. Jadi kok dia nggak pakai jilbab ya? Pasti dia pembuat dosa nih banyak banget. Nah itu tuh yang dikhawatirkan bagi orang-orang yang merasa dirinya soli, merasa dirinya solihah. Akhirnya merasa paling benar sendiri. Nah itu dia dosa di situ. Nah kita berlindung nih, mudah-mudahan Allah melindungi kita dari sifat-sifat seperti itu. Oke. Justru ketika melihat orang tidak pakai hijab ya sudah gitu kan. Enggak, bukan. Justru kewajibannya untuk mengajak temannya, pakai jilbab yuk, pakai jilbab tuh bagus loh, enak lah gitu. Kewajibannya untuk mengajak orang lain. Oke, tapi tidak memaksakan intinya ya. Tidak memaksakan karena sebenarnya kita doakan kemudian kita ajak, bukan pemaksaan karena Islam itu bukan agama paksaan. Terserah mau silahkan, enggak juga nggak apa-apa, tapi kewajiban kita adalah memberitahu yang dan tidak boleh ngejudge juga kan. Nggak boleh. Kalau aku makanya 3M Mas Dedi. Apa tuh? Tidak menghakimi, tidak memaksa dan tidak menyindir. Betul. Gitu. Betul. 3M. Kok pakai jilbab? Menghakimi, memaksa, menyindir. Tidak memaksa, tidak menghakimi dan tidak menyindir. Kalau M-nya dari ambil dari kata bisa 300 tuh. Menghakimi, menyindir, memaksa, mengatai, mendengarkan, esensinya maksudnya dalam agama ya gitu. Jadi 3M. Berarti buat kayak Kak Oki, buat Kak Teri, hijab itu penting sekali ya. Iya, jadi gini, wanita solihah, wanita berhijab belum tentu solihah, ya kan? Wanita berhijab belum tentu solihah, tapi wanita solihah pasti dia berhijab. Masih berhijab sampai ke anaknya Kak Oki juga ya. Mariam, baik udah dihijabin, emang dilatih dari kecil. Namanya Ustazah Mariam. Padahal kan mungkin nggak tahu ya aku salah atau benar. Tapi kalau bayi kayak gitu kan belum ada kewajiban untuk menggunakan hijab gitu. Belum, tapi setidaknya itu pengenalan sejak dini. Kan Mariam pakai jilbab sebenarnya untuk difoto aja. Lepas itu jilbabnya dilepas. Sebenarnya tujuannya sejak dini memperkenalkan. Memberitahu karena gini, Oki pribadi kan Oki tuh sering ngasih seminar hijab, seminar kemuslimahan. Jadi Oki tahu betul bahwa sekian persen para wanita itu jadi ini Oki agak sedih sih ngomong ini, sekian persen sudah tidak perawan lagi. Jadi itu sudah menjadi sebuah rahasia umum dan Oki menyadari betul bahwa kesalahan letaknya di mana, salah satunya tentu dari wanita itu sendiri. Karena dia tidak menjaga apa yang harusnya ditutup, malah dia membuka-buka aurat tersebut. Sehingga Oki pikir anak Oki harus kenalkan sejak dini tentang hijab. Jadi dia tahu mana yang boleh dilihat oleh orang laki-laki asing, mana yang tidak boleh dilihat, mana yang boleh disentuh, mana yang tidak boleh disentuh gitu. Jadi sejak ini pengenalan terlebih dahulu. Khawatir nanti kalau udah besar malah makin susah. Jadi dari kecil Tapi memang kan pada saat hijab pun waktu itu dan Oki tidak perkenalkan pada Barbie loh Mas Dedi. Tidak dikenalkan? Barbie nggak kenalin. Jadi semua boneka-boneka pakai jilbab semua. Oh, semua boneka pakai jilbab. Karena kalau bonekanya boneka Pomo gitu. bukan. Boneka perempuan. Boneka perempuan. Karena khawatir kalau semua boneka loh. salah. Boneka Mickey Mouse gitu gimana? Iya, pakai baju Mickey Mouse ada. Boneka Donald nggak pakai celana? Kayak atasan tapi. Perempuan. Boneka bentuk manusia perempuan gitu ya. Karena kalau Barbie nanti ini dia ngelihatnya kayak wanita cantik itu yang badannya langsing, tinggi, putih, seksi, rambut jadi panjang. berimajinasi. Nah, takutnya dia pengen kayak gitu. Ya, gitu. Dan memang waktu itu kan memang dia ketika ibunya sakit ya. Ini Mas tadi inget aja. Tahu dong, udah pernah cerita. Nazar, Soleha pakai jilbab, ya kan? Bukan Nazar sih, cuman pengen jadi orang baik salah satunya. Emang sih bukan Nazar, kalau Nazar pakai jilbab. Tapi mungkin Nazar cocok kalau pakai jilbab. Biar lebih baik ya, lebih tenang gitu. Kalau laki-laki jangan pakai jilbab. Pakai apa dong? Pakai jenggot. Oh, pakai jenggot ya. Oke. Setelah ini kita akan mengundang seorang pramugari yang juga berhijab dan katanya memang agak sulit untuk bekerja sebagai pramugari tapi harus menggunakan hijab. Dianya menggunakan hijab susah untuk jadi pramugari, tapi dia bisa dapat. Jadi jangan mana-mana, tetap di Hitam. Wahai Nabi, katakan kepada istri, anak, dan istri orang-orang mukmin untuk mengulurkan jilbab sampai seluruh tubuh mereka agar mereka mudah dikenal sehingga tidak diganggu.